Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, hidup ini santai sajalah. Hidup ini kita nikmati yang indah-indah sajalah. Tertawalah, maka dunia akan tertawa bersama saudara. Menangislah, saudara akan menangis sendirian. Maka mari kita tertawa, mentertawakan diri kita yang lucu, mentertawakan orang lain juga ada yang lucu, mentertawakan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita juga banyak yang lucu. Saudara harus tahu, ketika kita tertawa itu, ada sekian banyak otot yang berkontraksi di wajah kita, sehingga orang yang tertawa itu, pertama, bisa awet muda. Yang kedua tentu sehat. Yang ketiga biasanya orang-orang yang tertawa itu cerdas. Jadi menangkap sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku atau dalil, tapi bisa menangkap sesuatu di balik yang ada saat ini. Nah, orang-orang yang tertawa itu juga kita bisa lihat. Adakah tertawanya itu tertawa karena memang benar-benar ada sesuatu yang membuat dia tertawa? Seperti contoh berikut ini. Cuando hay un cumpleaños hay bombones. Hay bombones para todos los amigos, la familia. Vamos, mira lo que te va a comer un bombón, ¿eh? Y tú con ese diente te voy a dar yo la bolita a la primera. Te voy a dar la bolita. Nah, ini orang yang tertawa karena ada sesuatu yang membuat dirinya terhibur, menyenangkan. Nah, orang kayak gini nih biasanya cerdas, ya, tidak gampang marahan, tidak gampang nafsu, tidak gampang tersinggung, tidak merasa paling benar sendiri. Ini orang-orang yang lucu-lucu. Coba lihat itu, stand up komedi itu, lucu-lucu itu. Nah, tapi kalau saudara melihat yang satu ini, coba lihat. Ini nampaknya tertawanya itu tertawa. Saya tidak tahu dalam hatinya apa benar-benar tertawa. Atau karena tidak senang kepada orang lain. Jadi ini tertawa yang dipaksakan. Lihat tuh. Ketawa orang yang dipaksakan kelihatan banget. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Jadi saya tidak banyak komentar. Saya cuma mau ingin jelaskan kepada teman-teman saya. Bolehlah orang itu hebat, banyak kitabnya, baca kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Tapi tidak semuanya yang ada di dalam kitab itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua masalah itu ditemukan dalam kitab itu. Maka harus menggunakan otak, menggunakan logika. Akal juga harus berjalan. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya dan saudara-saudara saya yang ada di sini, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sanggahan dalam video saya beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara juga yang mentertawakan saya, terima kasih. Dan bahkan yang menyalahkan atas apa yang saya sampaikan. Wabil khusus kepada saudara saya tercinta, Gus Sani Uye, seorang pakar dan ahli kitab yang paling rajin memberikan koreksi dan mengajak siapa saja untuk beradu argumen. Untuk itu semua saya ucapkan terima kasih. Semoga beliau
panjang umur dan makin mantap memperjuangkan aswaja melawan Wahabi yang ada di bumi Indonesia ini. Saudara, saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Saya seorang santri abadi. Dulu nyantri dengan Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. 6 tahun ada di sana. Pernah belajar di Libya 5 tahun. Dan saudara tahu Libya ini adalah pusatnya pengembangan Wahabi di Indonesia. Tetapi saya tidak terkontaminasi. Saya pernah melanglang buana di Saudi Arabia sekian tahun lamanya. Saya mendirikan sekolah Islam terpadu Al-Iman di Bogor, Jawa Barat. Saya bersama beberapa tokoh membuat yayasan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pelatihan keterampilan usaha. Saya juga bersama yang lain mendirikan Yayasan Pendidikan Islam. Saya menulis beberapa buku, lebih dari 30 judul buku, diterbitkan oleh penerbit secara resmi, ada ISBN-nya. Dan buku ini banyak dipakai di perpustakaan baik di pesantren maupun di perguruan tinggi. Walaupun bukan buku ilmiah. Ada beberapa buku yang bestseller. Ada beredar di Malaysia, di Brunei, dan tentunya lain-lain. Saya juga seorang praktisi dalam hal pemberdayaan diri. Memberikan kajian, walaupun saya tidak sepandai seperti yang diduga orang. Tetapi semangat saya adalah menularkan apa yang saya bisa. Itu semangatnya. Menyampaikan kebenaran yang saya yakini benar, itu adalah komitmen dan konsistensi saya. Maka walaupun umur sudah tua, sekalipun besok kiamat, saya akan tetap menyuarakan, menyampaikan apa yang saya anggap benar dan untuk diketahui oleh masyarakat. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya mengajak saudara-saudara untuk berpikir kritis, berpikir out of the box, supaya tidak seperti katak dalam tempurung. Berpikir kritis, saya ajukan kepada saudara pertanyaan sebagai berikut. Percayakah kita kalau segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini sudah ditetapkan Allah? Ketetapan Allah ini dicatat atau tidak? Dan di mana disimpan catatan Allah itu? Percayakah kita kalau yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh malaikat? Di mana malaikat itu mencatat? Dicatat di dalam buku atau dicatat di dalam kitab? Kalau kita menjawab, ya, dicatat di dalam kitab. Lalu kitab apa namanya?
Kalau saudara menjawab, dicatat di dalam buku. Di sini saya bertanya, apa bedanya kitab dengan buku? Kalau di Arab, buku ya kitab itu. Karena kitab itu bahasa Arab. Buku bahasa Indonesia. Dalam konteks inilah saya menggunakan diksi. Kata kitab, tanda kutip, yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna buku. Atau apa saja yang di sana ada ayat-ayat Allah tercatat, tersimpan. Atau di sana ada catatan jejak-jejak manusia maupun jejak-jejak makhluk lainnya. Itu dicatat dan semuanya tempat mencatat itu secara umum adalah kitab atau buku. Bukankah nanti pada saatnya catatan jejak itu akan diperlihatkan kepada kita dengan sebutan kitab? Allah nyatakan, Iqra' kitabak. Iqra' kitabak, kitabak. Bacalah kitabmu. Ketika Allah meminta kepada kita untuk membaca kitab, saya mau bertanya, apakah kira-kira waktu itu nanti kita akan membaca Al-Quran, membaca Taurat, membaca Injil, atau membaca Zabur? Coba saudara, dari arti inilah diksi kata kitab saya pergunakan untuk menyebut catatan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan. Al-Quran, kitabullah, al-muha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak ada maknanya kalau tidak dimaknai. Al-Quran tidak ada artinya kalau tidak diberikan arti. Maka yang sudah tertulis itu namanya mushaf dan kita menyebutnya Al-Quran. Kenapa? Karena di situ ada tulisan, catatan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memahami itu kita harus belajar. Belajar kepada ahlinya, ahli Al-Quran. Alam semesta adalah kitab Allah yang dibuka. Ya. Al-kaunu kitabun maftuh. Semesta alam adalah kitab yang terhampar terbuka. Fanduru, lihatlah. Jelajahilah. Perhatikan. Di sana nanti saudara akan bisa membaca. Tahu makna, tahu arti. Ada hikmah. Ada pelajaran. Ada ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, catatan-catatan, ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190. Kebetulan ini ada orang Arab yang menyebut
Al-kaunu kitabun maftuh. Alam semesta itu adalah kitab yang terbuka. Dan kita meyakini semuanya ini adalah Allah punya kehendak Allah. Maka kita nisbatkan kepada Allah. Manusia adalah kitab Allah yang penuh rahasia. Seorang ahli tasawuf memberikan definisi, siapa sih manusia itu? Manusia adalah miniatur Tuhan. Miniatur Allah. Semua sifat-sifat Allah, af'alullah, sepercikan kecil, itu diberikan kepada manusia. Allah Maha Kuasa, kita diberikan sedikit. Ada kekuasaan, kebisaan. Semuanya, sifat-sifat Allah dipercikkan kepada kita. Kecuali zatnya. Maka kita tidak boleh memikirkan zat Allah. Al-insanu kitabun sirri. Manusia adalah kitab rahasia. Kita semua yang ingin bisa membaca kitab rahasia diri manusia ini, belajarlah tentang anatomi manusia, tentang saraf manusia, tentang sel-sel manusia, tentang DNA manusia. Nah, orang yang punya ilmu akan membaca kitab Allah berupa manusia ini di dalam dirinya akan bisa dibaca oleh ahlinya. Karena itu DNA itu adalah tanda yang bijak, bisa dibaca oleh manusia. Ilmu modern ini membaca kitab Allah yang ada di dalam diri manusia. Bukankah Allah juga menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan di dalam dirimu ada tanda-tanda, ada ayat-ayat Allah, ada catatan-catatan Allah, termasuk DNA manusia itu. Ada di dalam dirimu. Afala tubsirun? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Ad-Dariyat ayat 21. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan supaya kita tidak gagal faham. Karena kalau kita hanya berkutat di dalam kotak di mana kita tinggal, maka gampang sekali kita akan menyalahkan orang lain. Orang yang tidak sepaham dengan kita, kita salahkan. Apalagi sampai menuduh orang sudah keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Saya tidak perlu mengomentari orang-orang yang berkomentar, tetapi prinsip saya adalah mari kita berpikir yang jernih menggunakan logika, karena Allah menjadikan kita manusia terhormat, terhebat dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, itu karena kita diberi akal dan pikiran. Maka gunakan pikiran itu. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala khilaf. Kesalahan sudah pasti. Karena kita bukan malaikat. Kita bukan nabi yang maksum. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi sekali lagi, sekalipun umur sudah tua, dakwah menyampaikan kebenaran tidak boleh berhenti. Dan itu kewajiban
seumur hidup. Maka kalau saudara-saudara sudah merasa tua lalu pensiun, itu saudara tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.